dengan keadaan khusus seperti halangan fisik, usia lanjut, tunanetra, tunadaksa, dapat dibantu oleh anggota KPPS ke-5 dan ke-6 yang ditunjuk oleh Ketua KPPS, atau orang lain di atas permintaan pemilih. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantu dan menandatangani surat pernyataan pendamping pemilih pada formulir model C7-KWK.KIP. Anggota KPPS ke-7 harus meminta pemilih yang telah memasukkan surat suara ke kotak suara untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta sebagai tanda telah memilih. Pemilih dipersilakan keluar dan meninggalkan TPS. Tata cara atau prosedur pemberian suara pada surat suara ditentukan oleh 1. Menggunakan alat pencoblosan yang telah disediakan. 2. Dalam bentuk pencoblosan. 3. Tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan lain pada surat suara. Surat suara yang rusak atas kesalahan pemilih dapat meminta pergantian surat suaranya hanya 1 kali. Ketua KPPS mencatat pergantian surat suara tersebut. Sebagai saksi pasangan calon, penting bagi Anda untuk menuliskan dalam jurnal pemilih Anda terhadap tahapan-tahapan pemungutan suara di TPS. Saksi harus memperhatikan dan menuliskan bentuk kesalahan, kejanggalan, pelanggaran dalam pelaksanaan tata cara pemungutan suara. Ketua KPPS harus membubuhkan tanda silang dengan spidol pada surat suara yang dinyatakan tidak terpakai setelah rapat pemungutan suara selesai pada jam 1 siang. Penutupan pemungutan suara di TPS. Tepat jam 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang, pemungutan suara akan ditutup. Hanya bagi pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan surat suara serta anggota KPPS, saksi, dan petugas keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS tersebut. Pak, saya belum memilih, Pak. Bagi Bapak atau Ibu yang sudah mendaftar itu nggak apa-apa, silahkan memilih. Cuma kita tutup bagi yang belum mendaftar. Setelah semua anggota KPPS, saksi, dan petugas keamanan TPS selesai memberikan suaranya, pemungutan suara ditutup oleh Ketua KPPS. Ketua KPPS mengumumkan pemungutan suara telah selesai dan proses penghitungan surat suara dilakukan di TPS. Ketua KPPS membuat rapat persiapan penghitungan surat suara dan KPPS mempersiapkan tempat duduk bagi para saksi. Pelaksanaan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dan dibantu dengan anggota KPPS. Sebelumnya, Ketua KPPS dibantu oleh semua anggota KPPS mengatur persiapan penghitungan suara. Penghitungan surat suara dilakukan di TPS tersebut, Ketua KPPS yang bertanggung jawab atas proses penghitungan suara. Penghitungan suara di TPS. Tugas KPPS dalam penghitungan suara. 1. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS kedua memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS dan melakukan tugas membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir. Perolehan suara pasangan calon kepala daerah. Kedua, anggota KPPS kedua dan ketiga bertugas membuka surat suara dan mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. 3. Anggota KPPS keempat dan kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir hasil penghitungan suara model C2.KWK.KIP. 4. Anggota KPPS ke-6 dan ke-7 bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai dengan perolehan untuk masing-masing pasangan calon kepala daerah yang telah diumumkan.
Sah. Sah. F. Rasakan dengan hatimu. Yang pertama, penghitungan surat suara dimulai dengan kotak suara pemilihan gubernur, wakil gubernur. Kedua, membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. Ketiga, mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan menyusunnya serta meletakkannya di meja ketua KPPS. 4. Menghitung jumlah surat suara, menuliskannya dan mengumumkannya kepada semua pihak yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan. Kelima, Ketua KPPS membuka surat suara, meneliti hasil pencoblosan, memperlihatkan surat suara kepada semua pihak, dan mengumumkan hasil pencoblosan dengan suara jelas dan tegas. Keenam, KPPS mencatat hasil perolehan suara di kertas formulir ukuran besar model C2-KWK.KIP yang ditempel pada papan agar dapat dilihat oleh seluruh saksi pasangan calon, pemantau, dan masyarakat. 7. Jika terjadi perbedaan hasil proses penghitungan suara atas keberatan saksi, Ketua KPPS mengambil keputusan atas keberatan saksi tersebut. Yang ke-8, setelah selesai dengan proses penghitungan suara untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, KPPS melanjutkan proses penghitungan suara untuk pemilihan bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota, dilakukan seperti proses penghitungan suara pemilihan gubernur, wakil gubernur.